Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1077 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul, Kau Harusnya Menyadari Itu Lebih Cepat. Cerita kali ini masih memiliki cover story yang mengisahkan tentang keluarga Vinsmoke. Seperti yang kita tahu sejak beberapa cover story yang lalu, Vinsmoke Judge sedang mengenang kembali masa lalu saat organisasi ilmuwan Meds masih ada, sehingga cerita pun berada dalam kilas balik yang menampilkan Judge bersama para ilmuwan Meds lain. Dalam cover story kali ini, diperlihatkan bahwa Judge dan Caesar menyadari bahwa Vegapunk adalah halangan terbesar bagi mereka. Walaupun mereka sama-sama ilmuwan, tapi tentu ada rivalitas juga di antara para ilmuwan, sama halnya dalam berbagai profesi lain. Vegapunk diketahui sebagai ilmuwan yang paling jenius di dunia, yang mana dia memiliki kemampuan dan pemahaman luar biasa dalam hal ilmu pengetahuan. Judge dan Caesar pun ilmuwan yang hebat juga, tapi secara kualitas mereka berdua masih kalah dibanding Vegapunk. Selain soal kemampuan yang kalah, Judge dan Caesar juga memiliki banyak perbedaan dengan Vegapunk. Mereka berbeda dalam visi, misi, metode, dan pola pikir. Bagi Judge dan Caesar, senjata serta kekuatan adalah hal yang sangat penting, tidak peduli apapun dampaknya. Sedangkan Vegapunk dikenal sebagai ilmuwan yang mencintai perdamaian. Jadi, dengan kemampuan mereka yang masih kalah dan dengan berbagai perbedaan yang mereka miliki dengan Vegapunk, tak heran memang bila Vegapunk dianggap sebagai penghalang terbesar bagi Judge dan Caesar. Masuk ke dalam cerita utama, Pulau Egghead kembali menjadi sorotan. Di dalam laboratorium, Zoro mulai menyadari bahwa para Seraphim memiliki kemampuan yang sama dengan King. Sebagai orang yang pernah bertarung habis-habisan melawan King pada Perang Wano, wajar memang jika Zoro bisa menyadari kemiripan kemampuan King dengan para Seraphim. Seperti yang kita tahu, pada masa lalu King pernah ditangkap karena dia merupakan anggota ras Lunaria. Ras Lunaria dikenal memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan mampu bertahan dalam berbagai macam lingkungan. Tubuh mereka sangat tangguh dan mereka pun memiliki berbagai kemampuan yang unik. Saat King ditangkap, pemerintah dunia memutuskan untuk menjadikan tubuh King sebagai bahan penelitian di Pang Hazard. Untung saja King dibebaskan oleh Kaido yang juga sedang diteliti di sana. Meski begitu, pihak pemerintah dunia telah berhasil mendapatkan Lineage Factor King sebagai ras Lunaria, sehingga mereka bisa memakai Lineage Factor tersebut untuk eksperimen. Dalam penciptaan Seraphim, Vegapunk memakai Lineage Factor dari King sebagai salah satu komponen utama. Dengan begitu, walau para Seraphim memiliki wajah dan penampilan seperti para mantan Shichibukai saat masih anak-anak, tapi mereka juga memiliki ciri fisik seperti ras Lunaria. Para Seraphim mempunyai kulit yang gelap, sayap hitam, rambut perak, dan api di punggungnya. Ciri fisik semacam itu sama dengan King, atau bisa dibilang sama dengan ras Lunaria. Kekuatan dari para Seraphim pun sangat hebat, sehingga mereka bukan lawan yang bisa diremehkan. Mengingat sekarang para Seraphim telah menjadi musuh akibat perintah dari seseorang yang masih misterius, maka sebagian kru bajak laut topi jerami harus direpotkan dengan serangan-serangan dari para Seraphim. Selain itu, para cloning dari Vegapunk pun berada dalam bahaya akibat menjadi target dari Seraphim. Diketahui bahwa Lilith menembak Seraphim Hancock menggunakan bubble gun, tapi Seraphim Hancock itu berhasil menghindar. Dia memiliki kemampuan untuk bergerak dengan sangat cepat, sehingga sulit bagi Lilith untuk menembaknya secara tepat. Usai Snake menghindari tembakan bubble gun dari Lilith, Snake segera memakai kekuatan buah iblis Mero Meronomi untuk mengubah Usopp menjadi batu. Usopp pun terkena serangan tersebut, lalu berubah menjadi batu. Nasib Usopp saat ini bisa dibilang berada dalam bahaya, sebab belum diketahui bagaimana dia bisa kembali seperti semula. Bila kita mengingat kemampuan asli dari buah Hancock, saat Hancock mengubah seseorang menjadi batu, maka hanya Hancock lah yang bisa mengembalikan orang tersebut menjadi seperti semula.
Sekarang kita tahu bahwa kekuatan Snake diciptakan dari kekuatan buah iblis Meromeronomi milik buah Hanko, sehingga kemungkinan besar cara kerjanya pun sama persis. Dengan begitu, berarti hanya Snake jugalah yang bisa membuat Usopp kembali seperti semula. Permasalahannya di sini, sosok misterius yang memerintahkan para Seraphim kemungkinan besar adalah salah satu dari cloning Vegapunk. Semua klon Vegapunk dan bahkan Vegapunk yang asli memiliki otoritas yang sama untuk memerintahkan para Seraphim. Apabila salah satu dari mereka telah memberikan perintah, maka cloning Vegapunk lain atau Vegapunk yang asli tidak bisa membatalkan perintah tersebut dan tidak bisa memberikan perintah yang bertentangan. Yang bisa memberikan perintah berbeda hanya orang dengan otoritas yang lebih tinggi, yaitu para Gorosei. Ini akan menjadi masalah besar bagi Usopp, karena orang-orang pasti akan bingung bagaimana cara mengembalikan Usopp seperti semula. Meski begitu, tentu Usopp tidak akan menjadi batu untuk selamanya. Jika nanti Luffy dan yang lain telah berhasil menemukan dan menyelamatkan Vegapunk yang asli, pasti Vegapunk yang asli memiliki cara tertentu untuk mengembalikan Usopp seperti semula. Vegapunk yang asli adalah ilmuwan yang luar biasa, sehingga dia pasti bisa mencari solusi, atau bahkan dia mungkin telah menyiapkan langkah-langkah tertentu untuk menghadapi situasi semacam itu. Pada bagian akhir chapter, ada seseorang misterius yang menembak kepala Shaka. Kepala Shaka pun meledak akibat terkena tembakan tersebut. Kemungkinan besar orang yang menembak kepala Shaka adalah si pengkhianat. Dia terus-menerus mencari kesempatan untuk beraksi dan tak henti-hentinya menimbulkan kekacauan di laboratorium. Masih belum diketahui bagaimana nasib Shaka usai kepalanya ditembak. Entah apakah dia cedera tapi masih bisa bertahan, atau Shaka benar-benar rusak sehingga perlu diperbaiki. Sebenarnya bukan hal yang terlalu sulit untuk memperbaiki para cloning Vegapunk yang rusak, sebab beberapa waktu yang lalu Atlas pun sempat terkena serangan telak dari Rob Lucy, tapi Atlas bisa dipulihkan dalam waktu yang relatif singkat. Hanya saja sekarang situasi sedang kacau dan orang-orang sedang terpisah-pisah, sehingga apabila Shaka rusak maka dia tidak bisa langsung diperbaiki. Berbagai kekacauan yang terjadi beberapa chapter belakangan ini membuat bajak laut topi jerami harus berada semakin lama di laboratorium. Waktu terus berjalan dan banyak terbuang di sana, padahal mereka harusnya pergi dengan cepat untuk meninggalkan Pulau Egghead. Sebab Kizaru, Gorosei Saturnus, dan lebih dari 100 kapal angkatan laut semakin dekat untuk menyerbu Pulau Egghead. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1077. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.